Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-83. Pertanyaannya, apa itu persekutuan dalam kemuliaan dengan Kristus yang dinikmati anggota-anggota gereja yang tidak kelihatan dalam kehidupan ini? Jawabannya, dalam kehidupan ini, anggota-anggota gereja yang tidak kelihatan dikaruniai buah-buah sulung kemuliaan bersama dengan Kristus. Karena mereka itu anggota, Dia yang adalah kepala mereka. Sehingga dalam Dia, mereka mendapat bagian dalam kemuliaan yang Dia miliki sepenuhnya. Sebagai pengajarnya, mereka menikmati kesadaran akan kasih Allah terhadap dirinya. Damai dalam hati, sukacita oleh Roh Kudus, dan pengharapan akan menerima kemuliaan. Sebaliknya, bagi orang-orang jahat, kesadaran akan murka Allah yang melakukan pembalasan, kegelisahan, hati nurani, dan dugaan yang penuh takut akan hukuman, mereka merupakan permulaan siksaan yang akan mereka derita kelak. Pertanyaan dan jawaban tersebut dapat dipelajari dari Efesus 2 ayat 5, Roma 5 ayat 5, 2 Korintus 1 ayat 22, Roma 5 ayat 1 dan 2, Roma 14 ayat 17, Kejadian 4 ayat 13, Matius 27 ayat 4, Ibrani 10 ayat 27, Roma 2 ayat 9, dan Markus 9 ayat 44. Dari pertanyaan dan jawaban yang disampaikan kepada kita dapat mempelajari beberapa hal penting untuk kita renungkan dan terapkan dalam keseharian kita. Yang pertama, gereja yang tidak kelihatan ialah anggota-anggota tubuh Kristus dari sejak Adam sampai akhir zaman, yang sudah mendahului kita meninggal dunia dan yang masih ada di tempat di zaman ini, dan juga orang-orang percaya di masa depan. Keseluruhan persekutuan di dalam Kristus oleh Roh Kudus untuk memuliakan Bapa merupakan persekutuan yang bersifat kekal di dalam sejarah. Tidak ada satu anggota tubuh Kristus yang tidak menerima kehidupan yang mulia yang berasal dari Tuhan yang inkarnasi, mati dan bangkit, yang menyatakan kemuliaannya, yang datang dari Allah Bapa dan karya pribadi Roh Kudus. Yang kedua, buah-buah sulung yang dikaruniakan Allah di dalam Kristus merupakan buah yang menggambarkan pentingnya untuk berkarya, berharganya setiap hal yang kita kerjakan, karena di sanalah kita memberikan persembahan yang sesungguhnya dalam keseharian kita. Selanjutnya, kita menikmati hidup di dalam kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi kita umatnya. Dan yang terakhir, kita menyadari bahwa setiap orang akan menerima damai, sukacita, dan pengharapan akan kemuliaan di dalam Kristus. Di pihak lain, orang-orang jahat yang tidak percaya akan mengalami juga suatu permulaan yang baru, yaitu permulaan dihukum, disiksa dalam kekekalan, dan penderitaannya bersifat kekal. Dengan demikian, kita tidak boleh menyanyiakan kesempatan yang ada untuk berbuat baik dan benar. Kita juga harus berjuang seperti yang dinyatakan Tuhan sebagai anggota tubuh gereja. Kita bersama-sama di dalam kesatuan mistis untuk memulai hidup yang baru dengan berdamai dengan sesama. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berdamai dengan sesama di dalam Kristus dan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Amin.